Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan seri perkuliahan pemrosesan sinyal digital. Kali ini akan dibahas mengenai filter infinite impulse response atau disingkat filter IIR. Yang akan dipelajari pertama, kita akan lihat dulu karakteristik dari filter IIR, kemudian kita kuantitatifkan dalam bentuk formula matematis, kemudian akan dibahas metode-metode untuk merancang filter IIR dan realisasi filter IIR. Karakteristik filter IIR yang pertama adalah outputnya tidak hanya bergantung pada input, tapi juga berasal dari output sebelumnya. Jadi kalau kita bandingkan dengan filter FIR yang sudah dipelajarin sebelumnya, kalau FIR hanya bergantung pada input saja. Nah, kalau IIR juga berasal dari output sebelumnya. Ini sistemnya menjadi lebih realistis ya, karena outputan sekarang ya tentu saja selain dipengaruhi oleh inputan, juga oleh output sebelumnya. Kemudian pol-polnya itu dalam filter IIR harus berada di dalam unit circle pada bidang Z. Karena untuk menjamin kestabilan dari filternya. Jadi filternya ya harus stabil ya. Gimana kita akan memfilter sebuah sinyal kalau filternya sifatnya tidak stabil. Kemudian ukuran filter dari IIR ini biasanya lengthnya lebih kecil. Karena apa? Karena dengan length atau size filter yang lebih kecil, akan lebih mudah mendapatkan filter yang memiliki fase linier. Karena kalau filter ukurannya cukup besar, lengthnya cukup besar, maka fase liniernya itu dari filter sulit didapatkan. Kita lihat secara kuantitatif formula dari filter IIR dideskripsikan dalam bentuk persamaan keadaan seperti ini. Jadi respon dari sistem atau outputnya ini berasal dari sekumpulan input dan output. Output mana? Output sebelumnya. Sedangkan dalam bentuk fungsi transfer, Anda masih ingat ya, kita gunakan fungsi transfer dalam domain Z, rubah fungsi persamaan keadaan dari filter IIR ini ke dalam bentuk domain Z menggunakan transformasi Z, kemudian kita bandingkan antara output dan inputnya. Oke, diperoleh persamaan ini. Ini secara matematis, baik persamaan keadaan atau fungsi transfer dari filter IIR. Sekarang kita lihat contohnya. Misalkan sebuah filter mempunyai persamaan keadaan seperti ini. Dipengaruhi oleh, Anda bisa lihat, input saat ini, real time, input sebelumnya yang dinilai 1, dan output sebelumnya. Kita lihat, atau kita tentukan, bagaimana fungsi transfer dari filter itu, koefisien non-zero-nya, dan respon impulsnya. Pertama, fungsi transfer, kita buat singkat saja ya, Anda semua sudah familiar. Bagaimana membuat fungsi transfer, tinggal menggunakan transformasi Z, ubah semuanya, kemudian output dan inputnya kita bagi seperti ini. Maka diperoleh di suku yang ketiga ini. Koefisien non-zero-nya berapa? Berarti ada di bagian zeros dan full. Full-nya juga ada ini ya, yang bawah. Nah, bagian zeros-nya seperti biasa nih, kita simbolkan dengan B, berarti 0,2 dan 0,4. Bagian full-nya ada 1, yaitu minus 0,5. Maka fungsi transfer dari filter ini kita sederhanakan. Ini sebetulnya pembagian ya. Pembagiannya ini kita sederhanakan seperti ini.
Nah, kemudian fungsi transfer ini kita gunakan inverse transformasi Z, maka diperoleh HN. HN ini adalah impuls responnya. Silakan Anda mengingat kembali materi tentang transformasi Z dan inverse transformasi Z. Gunakan definisi dan properties dari transformasi Z. Nah, ini adalah respon impulsnya. Respon impulsnya bagaimana? Nah, sekarang kita substitusikan N-nya. N-nya itu berapa? N-nya ya mulai dari 0 sampai tak hingga. Betul ya, waktunya sampai tak hingga. Terus-menerus. Nah, makanya dikatakan filternya, Anda lihat respon impulsnya tak hingga atau infinite. Maka filternya disebut infinite impulse respon. Berbeda dengan yang kita pelajari sebelumnya di FIR, finite impulse response, impuls responnya terbatas, tertentu. Oke. Nah, bagaimana merancang filter IR? Ada 3 metode yang biasa digunakan, yaitu metode bilinear transformation, impulse invariant design method, dan pool zero placement method. Kita lihat yang pertama, metode bilinear transformation. Jadi, untuk merancang filter IR, tentu saja pertama kita menentukan spesifikasi dari filter digitalnya. Nah, kemudian filter digital ini kita rubah ke dalam bentuk filter analog menggunakan teknik transformation dengan frekuensi warping. Kemudian, filter analog ini kita lihat bentuk fungsi transfernya. Caranya menggunakan low pass prototype filter. Setelah itu, baru kita gunakan yang namanya bilinear transformation. Jadi, untuk apa? Untuk melihat jadi fungsi transfer dalam bentuk filter analog ini ke dalam fungsi transfer untuk filter digital dengan juga kita mendapatkan respon frekuensinya yang terverifikasi. Kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah transformation menggunakan frekuensi warping. Apa itu frekuensi warping? Adalah sebetulnya frekuensi yang didapatkan karena adanya pengaruh dari proses mapping dari frekuensi-frekuensi yang non-linear. Kita lihat misalnya untuk filter low pass dan high pass. Berarti di sini kan kita akan merubah dari frekuensi digital ke analog. Untuk low pass filter dan high pass filter, cara merubahnya dari frekuensi digital ini, omega D ini menjadi frekuensi analog, omega A, frekuensi analog, menggunakan persamaan ini. Kalau kebalikannya, tinggal lakukan inverse. Yang ini, inverse tangan ini. Kemudian kita lihat untuk filter passband dan stopband. Ingat ya, dalam filter passband dan stopband ini ada filter yang di lower dan upper. Nah, kita lihat untuk merubah filter digital yang frekuensi lower-nya menjadi bentuk digital, frekuensi digital, omega analog part frekuensi lower, persamaannya ini. Kalau yang high atau upper-nya, gunakan persamaan ini. Jadi, kita lihat contohnya, misalnya gini, ini proses merubah atau mencari frekuensi digital dari frekuensi analog. Ini contohnya ya. Misalnya seperti ini, diasumsikan ada sebuah frekuensi analog dengan besarnya 10 radian per sekon, ingin dicari
berapa frekuensi digitalnya. Gunakan sampling periodenya 0,01 sekon. Kita jawab, mencari digital frekuensi, persamaan ini ya, gunakan yang inverse. Ini contoh merubah ke digital frekuensi. Maka tinggal kita substitusikan parameter-parameternya, periodenya 0,01. Diperoleh ini. Sudah kita lakukan ya, ini tinggal merubah dari analog ke digital, gunakan persamaan yang ada. Langkah kedua, kalau kita sudah mendapatkan filter analognya, kita akan mencari fungsi transfernya. Fungsi transfernya dicari menggunakan low pass prototype filter. Low pass prototype filter. Nah, jadi filter analog yang ada, yang sudah diperoleh, akan kita gunakan low pass prototype. Itu maksudnya apa? Jadi, kita akan merubah prototype low pass ke dalam bentuk low pass, high pass, band pass, atau band stop filter dengan masing-masing frekuensi specification-nya. Nah, low pass prototype itu apa? Sebetulnya dia adalah sebuah tools untuk mengkonvert dari sebuah filter low pass analog dengan frekuensi cut-off-nya adalah 1 radian per sekon. Oke, nah fungsi transfer dari low pass prototype-nya diperoleh menggunakan persamaan ini. Ini adalah fungsi transfer dari low pass prototype. Di sini Anda lihat fungsi low pass prototype kan namanya juga sudah berbentuk analog, maka domainnya adalah domain S, atau masih ingat ya, domain S ditransformasi Laplace kan untuk yang sinyal analog. Nah, low pass prototype di sini fungsi transfernya biasanya disimbolkan dengan huruf P ini. Nilainya adalah 1 per S tambah 1. Oke, nah kita lihat bagaimana transformation dari low pass prototype ke low pass filter. Kita lihat grafiknya dulu ya. Yang di bagian kiri ini adalah grafik low pass prototype. Anda lihat di sini frekuensi cut-off-nya adalah 1. Dirubah ke bagian kanan bentuk low pass filter dengan frekuensi cut-off omega C tertentu. Nah, dalam low pass filter kan di dalam domain S ya, frekuensi responnya ini dalam domain S, dengan S-nya di sini adalah J dikali V. Oke, berarti kan 1 per S tambah 1, S-nya kita substitusikan JV, jadi seperti ini, 1 per JV tambah 1. Nah, V ini apa? Dia adalah frekuensi ternormalisasi dari sebuah low pass prototype. Berapa magnitude gain-nya? Berarti tinggal kita cari nilai mutlaksnya, ya kan? Diperoleh 1 per akar 1 tambah V kuadrat. Nah, nilai gain ini didekati dengan nilai didekati dengan nilai 0 ketika frekuensinya menuju tahingga. Dalam hal ini frekuensi yang ternormalisasinya adalah tahingga. Oke, kita sudah tahu ya, kalau ini adalah bentuk dari fungsi transfer dari low pass prototype. Nah, sekarang bagaimana cara mengaplikasikan prototype transformation ini? Kita tinggal ganti S-nya, lihat di sini tadi, S-nya adalah S per omega C, frekuensi cut-off-nya ya. Jadi, kita tinggal substitusikan, kita sederhanakan, diperoleh ini. Oke, dengan S-nya adalah ini ya, S per frekuensi cut-off-nya. Maka, respon frekuensi analognya adalah
seperti ini. Oke. Dengan S-nya J omega atau JV tadi ya. Oke, diperoleh ini. Berapa besar magnitude responnya? Ini. Oke, tidak ada masalah ya, sama seperti yang sebelumnya. Nah, sekarang kalau kita rubah ke dalam high pass filter. Kalau tadi kan ke dalam low pass, sekarang ke high pass. Ini yang kiri, grafik dari prototype low pass, nilai frekuensi cutoff-nya 1 ke high pass filter di grafik yang kanan ini. Berarti kan karakteristiknya kalau high pass seperti ini ya, dengan frekuensi cutoff-nya katakanlah omega C. Kalau ke dalam dari low pass filter ke band stop filter, ini low pass filter dengan frekuensi cutoff 1, nah rubah ke dalam band stop filter. Karakteristik band stop filter seperti ini ya. Oke, di sini antara lower sama high frekuensinya di sini ke magnitude gain-nya dibuat 0. Nah, ini silahkan Anda simpan baik-baik. Bagaimana prototype transformation atau low pass prototype ini untuk masing-masing tipe filter basic. Kalau low pass adalah ini S per omega C, tadi sudah dijelaskan. High pass adalah kebalikannya, omega C per S. Oke, dengan omega C-nya adalah frekuensi cutoff. Kalau band pass, ini persamaannya S kuadrat tambah omega 0 kuadrat dibagi SW, di mana omega 0-nya adalah akar dari perkalian frekuensi low dan high, dan W ini adalah selisih dari frekuensi high dan lower. Band stop adalah kebalikannya dari band pass. Kita lihat contohnya. Misalkan diberikan sebuah low pass prototype-nya, fungsi transfernya seperti ini, 1 per S tambah 1. Kita akan menghitung menggunakan analog low pass prototype transformation untuk high pass filter dengan frekuensi cutoff-nya 40 radian per sekon, dan yang kedua adalah band pass filter dengan frekuensinya dari 100 dan bandwidth-nya adalah 20 radian per sekon. Kita lihat yang pertama, untuk yang high pass. High pass persamaannya ini ya, kebalikannya dari low pass. Kalau low pass kan S per omega C, kalau high pass adalah omega C per S. Lihat di tabel yang sebelumnya. Kita substitusikan nilai dari frekuensi cutoff-nya, diperoleh ini. Maka kita cari untuk yang high pass ya, persamaannya ini. Oke ya, dengan S-nya ini Anda lihat di tabel sebelumnya nih. Nih, sorry maksudnya yang band pass. Kan di sini band pass ya. Yang ini, yang bagian kiri ini yang band pass, persamaannya ini. Ini band pass ya. Ini harusnya band pass, bukan high pass nih. Maka persamaannya adalah ini. Kita substitusikan nilai omega 0-nya dan W-nya. Bandwidth-nya tadi, yang 20 radian per sekon ini. Oke, seperti itu. Jadi yang kiri ini untuk yang high pass filter, yang kanan ini untuk yang band pass filter. Oke. Selanjutnya kita sudah mendapatkan fungsi transfer analognya. Nah, sekarang kita cari bentuk fungsi transfer untuk filter digitalnya. Gunakan bilinear transformation. Yaitu untuk mengkonvert dari analog filter ke dalam bentuk digital filter. Seperti kita ketahui, ini sinyal dalam domain waktu continuous,
Kalau kita buat persamaan dari sinyalnya adalah seperti ini ya. Kalau kita lihat dalam bentuk Laplace transformnya jadi seperti ini, maka fungsi transfernya berarti katakanlah Laplace fungsi transfernya katakanlah GS adalah perbandingan dari output dan Y dan X ini, output dan inputnya, berarti 1/S. Nah, sekarang kita lihat, kalau sistemnya seperti ini, kita buat menjadi sistem yang diskrit atau digital, maka kita rubahnya ya ke dalam bentuk transformasi Z. Ini bentuk transformasi Z-nya. Fungsi transfernya adalah ini. Oke. Nah, berarti di sini kita bandingkan. Oke, dari sinyal yang sama, nah, kita bandingkan GS dan HZ ini. Oke, maka diperoleh hubungan seperti ini. S ini adalah 2/T dikali Z min 1 dibagi Z plus 2. Kalau kebalikannya adalah persamaan yang bawah ini. Oke, nah sekarang kita akan petakan hubungan antara bagaimana sih kestabilan dan lain-lain dari sebuah filter dalam domain S dan domain Z. Kalau di dalam domain S, atau yang untuk sistem yang continuous, domain kita lihat frekuensinya di sini, stabil ini jika, kita lihat, nilai akar-akar karakteristik atau nilai eigennya ini adalah negatif. Maka dikatakan sistem atau filternya adalah stabil. Sedangkan kalau dalam domain Z atau gunakan transformasi Z, maka pool-poolnya semua berada di dalam lingkaran bidang Z ini. Sekarang kita lihat contohnya untuk mencari fungsi transfer dari bentuk analog menjadi bentuk digital menggunakan bilinear transformation. Contohnya seperti ini, misalnya terdapat sebuah filter analog dengan fungsi transfer 10 dibagi S tambah 10, kita akan convert ke dalam bentuk filter digital. Kita akan cari fungsi transfer dan persamaan diferensialnya atau persamaan keadaannya dengan sampling periodnya 0,01. Kita lihat bilinear transform methodnya, gunakan ini. Oke, hubungan ini ya. Oke, kita substitusikan S-nya dengan ini. Substitusikan S-nya, diperoleh persamaan ini. Anda lihat suku yang terakhir ini. Kita rubah ke dalam bentuk domain waktu diskrit, gunakan inverse transformasi Z, diperoleh persamaan keadaannya di persamaan yang terakhir ini. Nah, secara grafis, bagaimana metode bilinear transformation untuk mendesain sebuah filter IR? Step pertama adalah kita merubah frekuensi digital dari filter yang ada ke dalam frekuensi analog menggunakan frekuensi Rabi. Kemudian frekuensi analog ini dicari bentuk fungsi transfernya menggunakan analog low pass prototype. Disesuaikan dengan jenis filter basicnya. Setelah itu sudah didapatkan fungsi transfernya, dirubah kembali fungsi transfernya ke dalam bentuk digital menggunakan bilinear transformation, step ketiga. Oke, sekarang kita lihat contoh metode bilinear transformation. Misalnya,
sebuah low pass filter dengan frekuensi cutoff 1 radian per sekon mempunyai fungsi transfer untuk low pass prototipe-nya 1/S tambah 1. Kita gunakan prototipe low pass HPS ini dan juga transformasi bilinear untuk mendesain sebuah filter IR low pass dengan frekuensi cutoff-nya 15 Hz dan sampling rate-nya 90 Hz. Pertama, kita cek dulu, cari frekuensi digitalnya, kalau ini ya, oke, 30 V radian per sekon. Cari periodenya, 1 per frekuensi sampling. Nah, kita lakukan step pertama. Lakukan wrapping dari analog frekuensinya. Kita rubah frekuensi digital ini ke dalam analog. Gunakan persamaan ini. Oke. Step kedua, kita gunakan low pass prototype transformation. Gunakan persamaan ini. Oke. Karena di soal adalah untuk yang low pass filter, berarti S per frekuensi analog. Oke. S-nya ini kita ganti dengan ini. Kita sederhanakan menjadi ini, suku yang terakhir ini, kemudian kita substitusikan nilainya. Maka ini adalah fungsi transfer dari low pass filter. Kemudian karena ini masih bersifat analog, kita akan rubah ke dalam bentuk digital menggunakan bilinear transformation. Gunakan ini, oke, S-nya kita substitusi dengan ini, Anda sederhanakan, diperoleh ini. Kemudian kita rubah fungsi transfernya ke dalam bentuk Z pangkat minus. Maka fungsi transfernya kita dapatkan ini. Nah, sekarang kita lihat beberapa macam tipe desain filter. Untuk filter digital itu banyak ya, yang beberapa yang familiar banyak digunakan adalah Butterworth filter dan Chebyshev. Ini semua silahkan Anda baca di buku textbook. Nah, yang akan dibahas kali ini hanya yang Butterworth. Kita akan gunakan merancang filter IR Butterworth ini menggunakan metode bilinear transformation. Butterworth prototype ini adalah sebuah filter dengan memiliki spesifikasi passband ripple-nya adalah 3 desibel. Butterworth ini ya. Kita lihat Butterworth untuk low pass prototype, fungsi transfernya biasanya nya sama dengan 1, atau di sini absolute ripple spesifikasinya nilainya 1. Maka prototype function-nya ini Anda lihat, kalau N-nya 1, fungsinya adalah prototype function-nya 1/S tambah 1. N-nya 2, kita lihat ini, 3, 4, 6, dan seterusnya. Nah, sekarang kita lihat ini adalah fungsi grafik untuk Butterworth filter. Nah, Anda lihat magnitude respon dari Butterworth low pass prototype ini untuk orde ke N, persamaannya adalah ini. 1/1 ditambah epsilon kuadrat V kali 2 pangkat N. Ibu ulangi lagi, epsilon ini adalah absolute ripple specification, dan V ini adalah tadi yang sama disampaikan, yaitu frekuensi ternormalisasi. Frekuensi ternormalisasinya bisa kita cari menggunakan ini, minus 20 log 10, dan ini.
Oke, atau kita rubah menjadi ini. Oke, ini adalah frekuensi ternormalisasi untuk yang prototipenya. Ditulisnya AP, satuannya nanti dalam bentuk desibel. Kemudian untuk yang low pass prototipenya, ordenya berapa? Nah, gunakan ini, nilai absolute ripple-nya ini, 10 dipangkat 0,1 dari nilai frekuensi ternormalisasi prototipenya dikurangi 1. Maka orde low pass filternya atau panjang filternya, lengthnya, harus lebih besar atau sama dengan dari pembagian log 10 ini dan yang bagian penyebut ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengkonversi dari bentuk filter analog ke low pass prototype? Caranya, jadi pada frekuensi stop band yang ternormalisasi dapat dideterminan, dicari dengan menggunakan frekuensi pada filter analog. Maka spesifikasi low pass filter prototipenya adalah seperti ini untuk masing-masing analog filter, low pass, high pass, band pass, dan band stop. Ini adalah nilai dari frekuensi ternormalisasinya. Nilainya prototipenya 1, dan yang ternormalisasinya persamaannya yang ini, IS untuk low pass, berarti seperti ini. Frekuensi analognya dengan spesifikasi tertentu dibagi dengan frekuensi analog pada prototipenya. Kita lihat untuk lebih jelas contoh berikut. Misalnya kita akan mendesain sebuah filter digital low pass Butterwood dengan spesifikasi pertama, atenuasinya 3 desibel dengan frekuensi passbandnya 1,5 kHz. Kemudian stop band attenuation-nya 10 desibel dengan frekuensinya 3 kHz dan sampling frekuensinya 8 kHz. Kita lakukan yang pertama adalah cari berapa digital frekuensinya. Oke. Digital frekuensinya untuk passband ini ya. Oke. Untuk yang stop band ini adalah 6000 viradian per second. Periodenya berarti 1 per frekuensi sampling. Nah, kita lakukan menggunakan bilinear transformation. Step pertama, lakukan wrapping. Jadi merubah frekuensi digital ke analog. Gunakan persamaan ini, lakukan satu persatu untuk masing-masing frekuensi digital. Oke, lakukan untuk yang stop band, sama. Kemudian cari frekuensi ternormalisasinya untuk di stop band atau VS ini. Jadi seperti ini, gunakan persamaan yang ada di dalam tabel ini. Ini. Oke. Tinggal kita substitusikan nilainya. Maka diperoleh nilai di sini, kita lihat, kita memerlukan 10 desibel untuk stop band attenuation. Maka kita peroleh ini ya, di stop band-nya 10 desibel. Sekarang kita tentukan orde filternya atau panjang filternya. Gunakan persamaan ini. Oke. Orde filternya ini, N, log ini ya, maka diperoleh 0,85, berarti orde filternya ya, estimasi nilainya kita bulatkan
adalah 1. Kedua adalah mencari bentuk dari fungsi transfernya menggunakan low pass prototype. Oke, cari fungsi transfer low pass prototype, persamaannya ini ya. Oke, kita sederhanakan menjadi ini. Kita masukkan nilai masing-masing frekuensinya di yang passband ini. Kemudian yang ketiga, kita cari fungsi transfernya dalam bentuk yang digital. Ini kan masih analog, menggunakan bilinear transformation. Kita ganti S-nya dengan ini. Oke, diperoleh ini. Inilah fungsi transfer dari filter Butterworth yang kita desain. Kita lihat contoh yang lainnya. Misalnya kita akan mendesain orde kedua filter digital low pass Butterworth dengan frekuensi cutoff-nya 3,4 kHz, sampling frekuensinya 8 kHz. Kita lihat dulu sama digital frekuensinya, periodenya. Lakukan langkah pertama, kita rubah frekuensi digitalnya menjadi frekuensi analog. Langkah kedua, nah kita lihat di tabel persamaannya kalau orde 2 ini. Oke, kita lihat tabel yang ini. Jauh nih lompatnya. Mana tadi? Nah ini, orde 2 yang ini. Oke, kita gunakan. Ini ya, kita ambil. Oke, kita masukkan nilai S-nya seperti ini karena low pass, S per frekuensi analog. Langkah ketiga, kita rubah dalam bentuk fungsi transfer analog ke dalam digital. Gunakan ini. S-nya kita rubah, maka diperoleh ini. Oke, ini adalah bentuk dari fungsi transfer untuk digital Butterworth filter untuk low pass yang kita rancang. Metode untuk merancang filter yang lainnya, yang kedua yang akan kita pelajari adalah impulse invariant design method. Kalau kita gambarkan, nah pertama kita punya filter analog, gitu ya. Oke. Kemudian kita cari respon impuls dari filter analog itu. Kemudian kita rubah ke dalam bentuk domain waktu menggunakan inverse transformasi Laplace. Kemudian kita sampling dengan periode tertentu, maka dengan menggunakan formula ini diperoleh filter digitalnya. Stepnya seperti itu. Untuk lebih jelas, kita lihat contoh ya. Misalnya, sebuah fungsi transfer dalam bentuk transformasi Laplace bentuknya seperti ini. Kita akan mencari fungsi transfer untuk sebuah filter tertentu menggunakan metode impulse invariant dengan sampling rate-nya 10 Hz. Kita lihat yang pertama, impulse responnya persamaannya ini ya. Oke, ini. Oke, ini kita gunakan. Berarti kita masukkan fungsi transfernya ini, kita lakukan inverse transformasi Laplace. Masih ingat ya? Silakan Anda buka lagi tentang inverse transformasi Laplace, gunakan definisi, tabel, properti transformasi Laplace, diperoleh ini. Oke, impulse responnya adalah ini, dalam domain waktu continuous. Sekarang kita, langkah kedua adalah lakukan proses sampling dari respon impulsnya, menggunakan persamaan ini. Untuk periode 0,1 sekund. Kita substitusikan nilainya, diperoleh ini. Oke, sudah kita dapatkan. Nah, sekarang kita rubah ke dalam bentuk transformasi Z. Masih ingat?
properti transformasi Z, gunakan tabel transformasi Z untuk seperti ini, bentuk ini diperoleh untuk transformasi Z-nya ini. Oke, kita gunakan hitung ya, A-nya adalah 0,2 ya, berarti kita gunakan hitung nih kalkulator seperti ini. Maka fungsi transfer untuk filter digitalnya tinggal kita substitusikan nilainya. Oke, diperoleh. Metode untuk merancang filter IR yang ketiga adalah pool zero placement. Jadi, berdasarkan dari pengaruh penempatan pool dan zero untuk menentukan respon magnitude-nya. Kita lihat di sini ada bagian numerator dan denumerator gitu ya. Pool-nya yang zero-nya numerator, di pool-nya di bagian denumerator. Nah, caranya bagaimana? Dengan cara mengurangi respon magnitude-nya menggunakan nih penempatan dari zeros-nya. Kemudian kalau di pool-nya adalah dengan cara meningkatkan respon magnitude-nya dengan cara pool placement. Persamaannya ini. Nah, kombinasi dari pool dan zero ini akan menghasilkan perbedaan respon frekuensi untuk low pass, high pass, band pass, dan band stop. Kita lihat untuk yang orde kedua band pass filter. Kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Anda lihat di sini digambarkan dalam bentuk domain Z, berarti kan pool-poolnya semuanya ada di dalam bidang Z. Fasenya kita lihat ini seperti ini dari 0 sampai 180 derajat. Poolnya ini berupa sebuah bilangan kompleks yang saling berkonjugat, ya, saling berlawanan dengan jari-jarinya R, dan sudut fasenya theta. Berapa besar magnitude pada poolnya yang diperlukan? Nilainya kita tuliskan sebagai R. Maka kita hitung seperti ini. 1 dikurangi bandwidth dibagi dengan frekuensi samplingnya kali V. Dia akan hasilnya baik. Poolnya itu kalau nilai R-nya dari 0,9 sampai 1. Ini yang dan sudut dari poolnya itu kita dapat tentukan dengan membagi frekuensi ini, F0-nya dengan frekuensi samplingnya kali dengan 360 derajat. Kalau yang band pass, masih sama ini, fungsi transfernya, berarti kita gunakan persamaan ini. Nah, di sini ada K. K ini adalah yang dikatakan unit gain scale factor. Untuk lebih jelas, kita lihat contohnya. Misalnya sebuah orde 2 dari filter band pass mempunyai spesifikasi sampling rate-nya 8 kHz. Kita gunakan bandwidth-nya 3 desibelnya 200 Hz. Pass band center frekuensi F0-nya nih adalah 1 kHz. Zero gain-nya dari 0 sampai 4 kHz. Kita gunakan atau cari fungsi transfernya menggunakan metode pool zero placement. Sekarang kita lihat dulu berapa sih magnitudo dari pulse-nya yang diminta. Kita cari dengan persamaan ini. Kita masukkan
bandwidth-nya adalah 200 Hz, ya kan? Frekuensi sampelnya 800 kali dengan V. Nilainya 0,92, berarti bagus, karena yang bagus 0,99 sampai 1. Oke, nah kemudian sudutnya berapa? Kita substitusikan nilai frekuensi di titik tengah passbandnya 1000 Hz dibagi dengan frekuensi samplingnya, yaitu 45 derajat. Sekarang untuk mencari fungsi transfer, kita harus menghitung dulu unit gain scale factor-nya atau nilai K-nya dengan persamaan ini. Tinggal substitusikan nilai R, sudutnya berapa yang sudah kita tadi cari, kita substitusikan semua, kita dapatkan nilai K-nya ini, 0,0755. Maka fungsi transfernya tinggal kita substitusikan K-nya dan theta dan R-nya. Substitusikan semua, diperoleh fungsi transfernya ini. Oke, ini kita hanya tinggal menggunakan formula-formula yang diberi kotak square ini untuk mendapatkan fungsi transfernya. Sekarang untuk yang filter node atau yang bandstop, ya bandstop seperti ini, karakteristiknya kan seperti ini. Jadi sama, mencari nilai R-nya, sudutnya, kemudian cari unit gain scale factor-nya, K-nya, baru fungsi transfernya. Kalau untuk yang orde pertama low pass, ini karakteristik low pass ya. Nah, sekarang kita lihat untuk yang frekuensi cut-off-nya kurang dari frekuensi samplingnya bagi 4. Kalau ini untuk yang lebih besar dari frekuensi 1/4 kali frekuensi samplingnya, bentuknya seperti ini. Cari magnitude yang diperlukan menggunakan persamaan ini. Ini adalah magnitude yang diperlukan untuk yang skema pertama, low pass first order dengan frekuensi cut-off-nya adalah lebih kecil dari 1/4 frekuensi sampling. Kalau yang lebih besar, kita gunakan persamaan ini. Nah, akan bagus atau baik nilai alfanya ini kalau rentangnya dari -1 sampai 0,9. Kemudian, unit gain scale factor-nya dicari dengan persamaan ini, fungsi transfernya adalah ini. Untuk yang high pass, sama pola mendapatkannya dengan yang low pass, dengan ketentuan seperti ini. Kemudian, untuk unit gain scale factor dan fungsi transfernya, persamaannya seperti yang terlihat di layar ini. Terakhir, bagaimana realisasi dari struktur filter IIR. Untuk realisasi filter IIR bisa menggunakan bentuk direct from 1 dan direct from 2. Sedangkan untuk yang orde tinggi dari filter IIR bisa menggunakan bentuk cascade. Jika ada pertanyaan, bisa Anda sampaikan di forum kelas. Selanjutnya adalah akan dilaksanakan ujian akhir semester. Ini adalah materinya, kisi-kisinya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.